bahwasanya pernikahan itu menakutkan. Ya kalau dilihat itu menakutkan karena yang dilihat kan masalahnya. Padahal nggak ada pernikahan yang nggak ada masalah. Pernikahan itu pasti ada masalah. Kehidupan itu sendiri kan masalah. Mereka nggak siap melihat itu sebagai kesulitan. Padahal kesulitan itulah justru yang membuat kita dewasa. Karena melalui kesulitan kita bisa lebih mengartikan hidup ini ya dengan lebih baik. Kenapa? Karena kita akan menganggap, karena kita melalui kesulitan itu kita akan mendapatkan kekuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Tauhid Cinta. Kali ini hari yang luar biasa karena sudah lama tidak bertemu tamu kita yang luar biasa ini, yaitu Bu Rani Anggraini Dewi. Ya, beliau adalah konsultan pernikahan dan juga penulis dari buku Mengapa Menikah, Mengapa Bertahan, dan akan terbit lagi satu buku dalam rangkaian tetralogi. Apa kabar Bu Rani? Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa sampai hari ini saya masih sehat. Alhamdulillah sehat terus Bu Rani. Terima kasih banyak, mudah-mudahan Rifki juga sehat. Amin. Dan sukses dengan Tauhid Cintanya. Amin. Sudah lama nih Bu Rani kita sudah tidak bertemu ya. Tapi udah lama gak ketemu, udah lama gak ngobrol kayak gini lagi nih. Iya. Nah kan ini sekarang Bu Rani ya luar biasa ya. Banyak ya milenial maupun Gen Z ini takut menikah. Marriage is scary gitu katanya. Ya di era medsos ini gitu, di era yang sudah makin digital. Ya sebenarnya kan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga itu banyak terjadi sebelumnya, tapi di era media sosial ini, di era digital ini banyak yang blow up gitu, banyak ya lebih mudah, misalkan ada CCTV, ada orang langsung bisa merekam segala macam, maka kejadian-kejadian model KDR-nya itu banyak bermunculan di media sosial, ya sehingga menimbulkan ya ketakutan tersendiri bagi kalangan milenial atau Gen Z ini. Ya mungkin juga mereka melihat ya di media sosial itu banyak perselingkuhan terjadi, terus juga kasus-kasus perceraian karena perselingkuhan. Ya dan ya kira-kira mungkin menikah itu kayak penjara lah Bu Rani itu. Nah sebenarnya apa sih yang terjadi ini kan bukan fenomena di Indonesia aja, di Jepang misalkan ya banyak orang takut menikah karena misalkan ya pekerjaannya belum dapat pekerjaan yang tepat, yang baik, yang menghasilkan uang banyak gitu. Ya di samping itu ya biaya hidup tinggi sekali gitu kalau di Jepang. Nah, ini apa yang sebenarnya terjadi Bu Rani? Ya padahal kan katanya menikah itu adalah sunnah atau ya sunnah Nabi gitu. Silakan Bu Rani. Ya menikah itu adalah sunnah Nabi kan menurut siapa dulu ya Rifki. Gak semua orang menganggap menikah itu adalah sunnah Nabi. Sekarang kalau kita mau lihat menikah itu dalam perspektif yang mana gitu kan ya. Nah, saya memilih untuk membicarakan pernikahan ini kita melihat dari perspektif lebih luas lah ya. Karena kan yang menikah itu nggak cuma orang-orang yang beragama ya. Orang-orang yang tidak memiliki agama atau orang-orang yang juga tidak punya komitmen dengan satu agama pun juga melakukan pernikahan gitu ya. Jadi saya melihat arti pernikahan itu lebih umum, lebih universal gitu. Bahwa pernikahan itu bagian dari kehidupan ini dan kita tahu kehidupan ini kan kompleks ya. Nah, jadi sehingga manusia ketika memilih untuk menikah juga dia akan menghadapi masalah yang kompleks juga gitu kan ya. Jadi sebagaimana kehidupan ini adalah dinamis ya kan, nggak ada yang stagnan kan, semua mengalami perubahan-perubahan, maka ya tidak mustahil bahwa di dalam pernikahan pun akan terjadi perubahan-perubahan. Ya, dan perubahan itu ada yang pasti, ada yang nggak pasti. Kalau kita ngelihat kehidupan ini berapa persen sih yang pasti, berapa persen yang nggak pasti, kan lebih banyak yang nggak pasti. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ya, bahwa pertanyaannya kita bagus banget dan sangat relate sekarang, bahwa pernikahan is scary, marriage is scary. Itu nggak cuman terjadi di Indonesia aja, itu udah masalah global. Banyak
banyak ahli-ahli yang melakukan penelitian ya. Apa sih sebetulnya yang menyebabkan pernikahan itu scary? Nah, ini pernikahan scary itu, istilah pernikahan scary itu populer di antara generasi Z sih. Ya, kenapa gitu sampai terjadi rasa scary ini gitu di antara generasi Z ini gitu. Ya, ini analisa saya berdasarkan pengamatan, baik melalui konseling pernikahan yang setiap hari saya lakukan, pekerjaan saya juga melalui penelitian-penelitiannya. Yang pertama, kita semua hampir setuju bahwa media sosial punya peranan yang besar. Dia punya andil besar. Karena kan informasi yang masuk atau yang mengalir atau yang beredar di media sosial itu, orang itu cenderung melihat yang justru yang negatif-negatif gitu loh. Iya, betul. No news, good news. No news, kalau good news itu bukan news gitu. Iya. Bad news is baru news, baru menarik gitu loh. Jadi yang diedarkan, yang disebarkan itu justru yang bad news itu, karena itu yang akan menarik. Karena itu good news. Nah, karena itu good news katanya gitu ya. Riverside psychology ya. Ya, oh this is good news nih gitu kan ya. Nah, padahal sebetulnya kan banyak kok pernikahan-pernikahan. Kenapa nggak yang disebarkan itu adalah testimoni orang-orang yang menjalani pernikahan dengan bahagia. Banyak kok. Dan lebih banyak. Sampai hari ini di Indonesia masih lebih banyak. Tuh, ya, masih lebih banyak. Kenapa itu nggak disebarkan, nggak diedarkan, gitu ya? Dan banyak juga pasangan-pasangan muda yang masih menganggap bahwa mereka membutuhkan pernikahan, mereka masih membutuhkan keluarga, gitu. Dan penelitiannya tuh juga terjadi di luar negeri, ya. Ada yang namanya, ada seorang profesor psikologi di Amerika namanya Charles Hills. Nanti bisa dicari di Mbah Google. Nah, dia bilang bahwa generasi Z itu bukan berarti dia nggak mau menikah. Dia hanya menunda. Satu. Kedua, dia lebih teliti. Kenapa? Karena buat dia pernikahan itu membutuhkan suatu kesiapan. Baik finansial, kesehatan mental, ya, dan kemudian juga kesiapan-kesiapan lainnya. Jadi dia lebih teliti. Nah, dia ingin punya pengetahuan yang cukup gitu dalam menjalani pernikahan ini. Jadi masih banyak kok dari generasi Z yang mau menikah, hanya menunda saja. Kalau zaman dulu mungkin usia pernikahan itu antara 19 sampai 21 tahun atau sampai 23 tahun. Sekarang menurut generasi Z, pernikahan itu hendaknya dilakukan antara usia 27 sampai 35 tahun. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi bukan nggak mau menikah, mereka hanya menunda, gitu, ya. Nah, kembali lagi tadi, kenapa kok yang beredar itu? Tadi kan sudah saya sampaikan bahwa banyak sekali yang diedarkan tuh justru berita-berita yang tidak menyenangkan. Bad news. Nah, sebetulnya ya bukan nggak menyenangkan, bukan mereka nggak mau menikah, tapi itu yang dibesar, itu yang diperluas, gitu ya. Nah, bahwasanya pernikahan itu menakutkan, ya kalau dilihat itu menakutkan karena yang dilihat kan masalahnya. Padahal nggak ada pernikahan yang nggak ada masalah. Pernikahan itu pasti ada masalah. Kehidupan itu sendiri kan masalah. Justru masalah itu meningkatkan ini kita, awareness. Iya kan? Dan kebanyakan mereka juga nggak mau melihat itu sebagai suatu, mereka nggak siap melihat itu sebagai melihat kesulitan gitu. Kan kalau masalah kan dianggap itu suatu kesulitan. Padahal kesulitan itulah justru yang membuat kita dewasa.
Karena melalui kesulitan kita bisa lebih mengartikan hidup ini ya dengan lebih baik. Kenapa? Karena kita akan menganggap, karena kita melalui kesulitan itu kita akan mendapatkan kekuatan. Ya enggak? Kita itu kan semakin ditempa semakin kuat. Ya. Gitu. Kita akan mendapatkan apa itu yang namanya tanggung jawab. Kita akan mendapatkan apa itu yang namanya komitmen. Kita akan mendapatkan apa yang namanya kesetiaan misalnya. Kita akan mendapatkan arti apa yang dimaksud dengan toleransi misalnya gitu. Nah itu kan semua nilai-nilai kehidupan. Ya, saya mau balik ke yang tadi Bu Rani bilang. Sebenarnya bukannya menakutkan, bukannya nggak mau menikah sebenarnya Gen Z ini, tapi mereka menunda. Ya tentu saja berbeda dengan keluarga yang konvensional dulu ya gitu. Dan ini kan juga masih mereka punya orang tua yang ya generasi lama tentu saja yang ketika sudah masuk ke 30 tahun tuh udah was-was tuh orang tuanya nih. Waduh, ini perawan tua belum nikah segala macam. Ini kan biasanya disebut apalah dalam tanda petik itu perawan tua apalah gitu. Dengan umur dari spare antara 27 sampai 35 itu kan ya tadi Bu Rani ya mungkin juga kan dengan umur segitu reproduksi itu juga masih agak menurun dikit lagi lah mencapai 40 tahun yang sudah tidak kurang baik lagi dengan harapan mungkin mereka juga tidak ingin punya anak ya Bu Rani. Ya, saya mau kembali lagi tadi Mas Rifki bilang orang tua sering bertanya udah perawan tua. Kembali lagi tuh ya, itu selalu distigmakan pada perempuan, ya kan? Kok nggak ada sih yang bertanya-tanya kalau laki-laki belum menikah? Iya, perjaka tua gitu ya. Nggak ada kan? Nggak ada. Sedikit lah gitu, nggak populer. Yang lebih populer itu perawan tua. Iya, betul. Nah itu juga yang menyebabkan akhir-akhir ini banyak wanita-wanita yang nggak mau menikah. Walaupun dia menikah, dia bilang dia nggak punya anak gitu. Nah, kalau tadi itu pertanyaannya soal usia ya, antara 27 sampai 35. Memangnya selama ini tuh siapa sih yang menentukan? Yang punya anak apa enggak ya? Bukan yang menentukan tuh menikah tuh harus umur sekian gitu. Kan itu konstruksi sosial aja. Iya betul. Karena dianggapnya dulu kalau sudah akil balik sudah boleh menikah. Gitu kan? Iya. Dan wanita yang sehat itu adalah ketika dia masih usia-usia subur. Antara umur sekian sampai umur sekian gitulah ya. Dianggapnya kalau wanita itu sudah menstruasi berarti dia tuh sudah mampu punya anak, mampu hamil gitu kan. Yang namanya punya anak itu kan nggak cuma sekedar ditandai oleh kesuburan atau ditandai usia akil balik. Iya betul. Punya anak itu kan butuh kematangan, butuhkan kedewasaan. Iya. Ya kan? Nah, wanita itu sendiri dia itu kuat. Yang dimaksud dengan kuat ketika dia hamil, melahirkan dan menyusui itu nggak cuma karena fisiknya dia udah ditandai udah menstruasi loh. Tapi psikologi. Ya, psikologis juga. Yeah. Nah, sementara ini menurut medical kandungan wanita ya, kandungan pada kaum perempuan itu justru kuat, sempurna di usia 25. Ya. Nah, makanya kenapa selama ini masih banyak kematian bayi, masih banyak ibu meninggal dalam melahirkan gitu. Ya sekarang sih mungkin sekarang udah lebih canggih ya. Nah, karena udah lebih canggih juga ya berarti nggak perlu dong kita apakah masih harus bertahan dengan konsep lama itu, ya kan? Apalagi sekarang kan teknologi udah canggih banget, ya kan? Nah, itu tadi Bu Rani nyebut ayah biologis, ibu biologis itu sudah. Iya, ya kan? Sekarang ini juga mau punya anak juga banyak caranya, ada bayi tabung, ya kan? Banyaklah caranya sekarang mau hamil, mau nggak usah harus ditentukan oleh usia, gitu. Itu semua konstruksi masyarakat aja, gitu loh. Oh iya, tadi saya mau bilang juga bahwa anak-anak sekarang dia pemikirannya tuh mungkin lebih pragmatis, lebih sistematis, lalu ya
konstruktif, tapi juga kemudian lebih cenderungnya ke materialisme ya. Bahwa kesuksesan itu kalau dia sudah bisa mencapai keberhasilan, misalnya ya keberhasilan materi, yang sifatnya pemenuhan materi. Jadi kalau dia belum mencapai itu, sepertinya belum sukses. Sehingga menikah itu bukan tujuan utamanya, tapi tujuan berikutnya. Kalau dia sudah terpenuhi ini, itu yang pertama. Yang kedua juga dia punya konsep bahwa dia ingin membahagiakan keluarganya yang dia bangun sendiri, sehingga dia perlu memenuhi dulu ini kebutuhan materinya, sehingga dia tidak membuat keluarganya yang dia bangun sendiri itu menderita. Nah, jadi dia udah punya cara berpikir yang lebih progresif lah. Kalau zaman dulu kan banyak anak banyak rezeki. Nah sekarang udah nggak bisa. Begitu. Yang jelas kalau sekarang banyak anak, ya berarti banyak kebutuhan yang meningkat, berarti banyak uang yang perlu dikeluarkan. Nah sekarang itu udah nggak masuk logikanya, karena sekarang itu kan persaingan semakin tinggi, ya kan. Kemudian kebutuhan ekonomi semakin meningkat ketika kita punya anak, dan sekarang juga kan semua tuh diukur dengan materi ya.